Hai sobat. Tarap tatara. Merapat-merapat. Barang baru masih panas. Oke kakak, hari ini, kita lanjutin lagi alur cerita film Soul Land atau Doulu Odalu. Terima kasih sudah subscribe, like dan berkenan komen ya kakak. Kita akan update Soul Land khusus hari ini. Yuk lanjut ke alur ceritanya. Jika bukan karena putranya yang cantik, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Namun, dia juga percaya bahwa setelah melewati waktu ini, kepercayaan Mei Gongzi padanya harus sedikit meningkat. Dan tak lama setelah mereka menyelesaikan pembunuhan itu, ketika mayat Flash Leopard King dan rombongannya ditemukan, seluruh kota Kerry segera menyebabkan kegemparan. Raja Iblis Merak menerima berita itu segera. Ketika dia menerima berita itu, dia sangat terkejut. Satu lagi yang mati. Itu adalah putra tertua dari Wind Wolf King dan King Kong Bear King sebelumnya, tapi kali ini ternyata adalah Flash Leopard King. Apa yang membuatnya paling tidak berdaya adalah bahwa pembunuhan ini baru saja selesai rapat. Tidak mungkin untuk tidak dicurigai. Flash Leopard King baru saja menolak dukungan untuk itu, dan mati ketika dia keluar. Apa yang membuat ras lain berpikir? Tuan Kota Tuan, dua Raja Rusa ada di sini. Biarkan mereka masuk. Wang King berkata dengan sungguh-sungguh setelah menggosok alisnya. Raja Rusa Lingki dan Raja Rusa Emas berjalan hampir bersamaan. Begitu Raja Rusa Emas memasuki pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Kota, Raja Macan Tutul Kilat sudah mati. Bukankah ini agak terlalu cemas? Meskipun Raja Rusa Lingki tidak berbicara, dia mengerutkan kening. Raja Rusa Emas melanjutkan dengan mengatakan, sekarang ini adalah waktu ketika hati orang-orang melayang di kota. Tuan Kota, kita tidak boleh melakukannya dengan terburu-buru, itu akan menyebabkan kekacauan. Terlebih lagi, dua hal sebelumnya akan tertarik padamu. Jika saya mengatakan itu bukan saya, apakah Anda percaya atau tidak? Kata Raja Iblis Besar Merak dengan tenang. Raja Rusa Emas tercengang. Bukan kamu. Lalu siapa yang memiliki kekuatan untuk membunuh Flash Leopard secara diam-diam? Itu tidak jauh dari tingkat dewa, dan selalu diharapkan setelah menembus tingkat dewa. Mampu untuk memimpin perlombaan ke tingkat berikutnya, jadi saya akan berhati-hati dalam segala hal. Meskipun itu bukan hal yang baik, tetapi kekuatannya memang lebih baik daripada Raja Serigala Angin. Terus terang, bahkan jika Lingki dan saya ingin membunuhnya, tidak. Sangat mudah. Kami pergi untuk melihat situasi di tempat Lingki, mari kita bicarakan. Roh Rusa Iblis mengangguk dan berkata, perawatan di tempat ini sangat bersih, dan tidak ada banyak fluktuasi unsur yang tersisa di udara. Tidak mudah untuk dapat menangani semua fluktuasi unsur dengan begitu bersih. Juga, dari situasi Flash Leopard lihat, tidak ada jejak pertempurannya, tetapi lukanya sangat tragis. Ada luka tembus besar di dada. Sepertinya terluka oleh senjata berat. Lehernya bahkan lebih dicengkeram oleh cakar, dan arteri dan saraf pusat di kedua sisi terputus. Sebagian besar darah di tubuhnya juga diambil. Dilihat dari situasi di tempat kejadian, itu seharusnya terbunuh dalam waktu singkat, dan satu tatap muka. Wajah pada dasarnya sudah berakhir. Sangat sulit bahkan untuk pembangkit tenaga Raja Iblis tingkat dewa untuk membunuhnya begitu cepat. Bagaimanapun, Flash Leopard tidak terlalu kuat, tetapi kemampuannya untuk menghindar dan melarikan diri adalah yang terbaik. Itu sangat tidak terlihat, satu pukulan membunuh. Kekuatan Raja Iblis Besar adalah yang paling mungkin. Raja Iblis Merak berkata, saya telah berada di sini sejak Anda pergi. Anda tahu yang terbaik. Anda baru saja pergi sebentar. Dilihat dari waktu, apakah Anda pikir saya punya waktu? Rusa Emas tersenyum pahit. Kami percaya Anda baik-baik saja, tetapi Anda bukan satu-satunya Raja Iblis Besar di klan Merak. Sekarang penyebaran kegilaan telah menyebar keluar. Seluruh kota sedikit berantakan. Flash Leopard Clan sedang mengumpulkan mayat. Lebih banyak macan tutul Flash berkumpul di sana. Jika Anda tidak menanganinya tepat waktu, mungkin ada masalah. Beruang King Kong, Singa Api, dan Rubah Merah juga telah lewat. Mereka sekarang sedikit kesedihan. Masalah ini tidak bisa ditangani. Kata-kata yang bagus. Raja Iblis Merak dengan samar berkata. Pergi, biarkan aku melihatnya. Dengan itu, ia berdiri dan melangkah keluar. Raja Rusa Lingki dan Raja Rusa Emas buru-buru mengikuti. Keluar dari aula, tiga Raja Iblis Besar naik ke udara dan langsung menuju ke tempat kecelakaan.
Segera, melihat ke bawah dari udara, mereka dapat melihat bahwa beberapa jalan di suatu daerah sudah penuh dengan monster. Monster macan tutul flash memiliki jumlah terbesar, dan semua jenis keributan datang dan pergi satu demi satu. Lingkaran luar lebih hidup, dan lingkaran dalam didominasi oleh iblis macan tutul kilat, dan tubuh kekar Raja Singa Iblis Api dan Raja Beruang King Kong terlihat jelas. Raja Iblis Merak turun dari langit dan mendarat di dinding di samping jalan. Tekanan besar meledak darinya, dan suara bising di sekitarnya yang tertekan tiba-tiba berhenti, dan banyak mata terfokus padanya. Tuan kota ada di sini, menyingkir. Raja Iblis Linky berteriak dengan suara yang dalam. Pembangkit tenaga klan Flash Leopard memandang Raja Iblis Merak besar, dan sebagian besar wajah mereka menunjukkan kebencian. Jelas mereka sudah tahu bahwa Raja Macan Tutul Kilat telah menolak permintaan penguasa kota selama pertemuan. Flash Leopard ini sebenarnya tidak bermaksud mengalah sama sekali. Raja Iblis Merak besar turun dari langit tanpa melihat bagaimana ia bergerak, daerah sekitarnya telah didorong ke samping oleh tekanan yang luar biasa dan terjepit keluar. Tidak hanya macan tutul flash, tetapi bahkan Flame Demon Lion King dan King Kong Bear King didorong keluar, ekspresi mereka berubah secara drastis. Di bagian jalan yang panjang dan sempit sekitar 50 meter, selain mayat di tanah, hanya Raja Iblis Merak besar dan badak Raja Iblis Ling dan rusa emas Raja Iblis yang mengikutinya yang tersisa. Tuan kota kamu! Teriak klan macan tutul kilat yang kuat dengan tajam. Tetapi pada saat berikutnya, itu telah ditekan tergeletak di tanah. Mereka yang mengeluarkan orang benar di luar konteks sebelum mengklarifikasi masalah ini, bunuh. Raja Iblis Merak berkata dengan ringan, dan tatapannya juga jatuh pada Raja Beruang King Kong dan Raja Singa Iblis Api. Tubuh kedua Raja Iblis bergetar, dengan kebanggaan Raja Singa Iblis Api, mereka berdua menundukkan kepala mereka secara tidak sadar saat ini. Faktanya, ketika mereka pertama kali melihat mayat Flash Leopard King, reaksi pertama mereka adalah kaget, dan reaksi selanjutnya adalah kaget dan marah. Pada saat ini, ketika Raja Iblis Besar Merak tiba dan menekan penonton, ada perasaan gemetar di hati mereka. Kematian Flash Leopard King sangat mengerikan, dan berapa lama? Baru saja kami berbicara bersama dan bertemu bersama. Pada saat ini, itu adalah yin dan yang terpisah. Flash Leopard King tanpa God Sensei bahkan tidak bisa meninggalkan kesadaran yang tersisa, dan tidak bisa mati lagi. The Great Demon King Peacock berjongkok dan memeriksa tubuh King Flash Leopard. Dia memeriksa dengan sangat hati-hati, terutama pada beberapa luka, dan bahkan memeriksa kepala King Flash Leopard. Setelah beberapa saat, dia berdiri lagi dan berkata kepada pemimpin sementara King Kong Bear King, Flame Demon Lion King dan Flash Leopard Clan. Raja Iblis Rubah Merah telah menyusut jauh sebelumnya, dan dia sudah bersandar pada saat ini, dan berkata dengan suara rendah. Jangan impulsif, semuanya, mari kita lihat apa yang dikatakan penguasa kota. Raja Iblis datang ke Raja Iblis Merak. Raja Iblis Merak dengan samar berkata. Saya baru saja memeriksa tubuh mereka. Mereka semua luka-luka yang disebabkan oleh senjata yang kuat. 1 poin sama dengan serangan mendadak pada rumah Raja Beruang. Seharusnya dilakukan oleh kelompok musuh yang sama. Dan musuh yang menembak kali ini harus lebih kuat. Meskipun jejaknya sangat bersih, saya masih bisa merasakan beberapa petunjuk yang tersisa di udara. Ada fluktuasi spasial, artinya, kemampuan untuk memiliki atribut spasial tetap ada. Begitu pernyataan ini dibuat, ada kegemparan di sekelilingnya. Orang yang paling baik dalam kekuatan luar angkasa tidak diragukan lagi adalah Peacock Demon Rache. Bukankah ini hanya sebuah pengakuan? Merak Raja Iblis Agung berteriak dengan dingin, dan segera menekan penonton lagi. Tekanan darah yang kuat membuat Raja Iblis di sekitarnya merasakan getaran yang kuat. Mereka semua tahu bahwa Raja Iblis Merak sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat itu. The Great Demon King Peacock berkata dengan tenang. Ada fluktuasi spasial, tetapi ada juga fluktuasi energi atribut lainnya. Jika saya merasa benar, ada perubahan keberuntungan, dan distorsi waktu. Residunya sangat sedikit, tapi saya bisa memastikan itu. Itu tidak bisa dihindari. Akan ada. Selain itu. Pada titik ini, ia berhenti, dan tatapannya menyapu wajah Raja Iblis yang hadir. Ada juga kekuatan mental yang kuat yang menyerangnya. Lautan spiritualnya ada di sini. Sebelum dia meninggal, dia menerima kejutan yang kuat. Tatapan bawah sadar Raja Iblis beralih ke setan rusa Linky.
Di antara Raja Iblis, yang terbaik dalam kultivasi spiritual adalah Raja Setan Rusa Lingki. Jangan lihat aku, bagaimana mungkin? Aku pernah bersama Jinlu. Raja Iblis Lingxilu tampak tak berdaya. Raja Iblis merak dengan lemah berkata, "Saya tahu apa yang Anda curigai sebelumnya. Tetapi apakah Anda pikir saya atau tetua klan saya akan bergabung dengan Ying Jie untuk berurusan dengan Raja Macan Tutul Kilat? Atau, di kota saya, masih ada waktu untuk menjadi pandai atribut yang kuat bekerja sama, dan yang kuat yang pandai dalam atribut keberuntungan mengendalikan situasi secara keseluruhan." Setelah mengatakan itu, perlahan-lahan ia mengangkat tangan kanannya dan berkata dengan tenang. "Saya bersaksi dengan darah burung merak. Semua yang baru saja saya katakan tidak salah. Jika ada kebohongan." Cahaya merah kecil mengembun di ujung jarinya, dan langsung menembus ke tengah alisnya dan menghilang tanpa jejak. Sumpah darah. Ini adalah sumpah terkuat dari klan monster. Setelah dipenuhi, itu benar-benar akan dibalas oleh darah. Hampir pasti mati. Kekuatan garis keturunan akan pecah dengan sendirinya. Melihat Raja Iblis besar merak bersumpah darah, ekspresi semua Raja Iblis yang hadir berubah ke tingkat yang berbeda-beda. King Kong Bear tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan. "Siapa itu? Siapa yang membunuh putraku dan Flash Leopard?" The Great Demon King Peacock berkata dengan ringan. "Maka itu tergantung pada siapa yang memusuhi Anda, atau memusuhi seluruh kota Kerry. Dan pada saat yang sama orang yang kuat dengan kemampuan tingkat tinggi seperti waktu, ruang, keberuntungan, dan semangat. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa saya akan memiliki kemampuan seperti itu. Atau dengan kata lain, di benua peri, ras mana yang dapat memiliki kemampuan seperti itu?" Pengadilan leluhur. Raja beruang King Kong berseru hampir seketika. Suaranya sangat keras sehingga orang-orang kuat di sekitar dapat mendengarnya dengan jelas. Apakah itu ruang, waktu, atau keberuntungan udara? Ketiga kemampuan ini semuanya mewakili ras yang sangat kuat. The Peacock Demon Rache tidak diragukan lagi yang terbaik dalam kemampuan luar angkasa, tetapi itu bukan satu-satunya. Klan seperti Flash Leopard juga memiliki tingkat mobilitas spasial tertentu. Ada juga ras kuat lainnya yang memiliki kemampuan atribut spasial tertentu. Hanya dapat dikatakan bahwa ras iblis merak adalah yang terkuat dalam hal ini. Namun, kontrol waktu dan kontrol keberuntungan adalah unik di antara seluruh klan monster. Ini adalah sesuatu yang semua klan monster tahu dengan jelas. Kedua ras ini memiliki status transenden, dan keduanya hidup di istana leluhur. Meskipun kata-kata Raja Iblis besar merak belum dinyatakan dengan jelas, tebakannya telah berubah dalam sekejap. The Great Demon King Peacock menoleh ke pemimpin sementara klan Flash Leopard. "Kumpulkan mayat untuk Flash Leopard King dan orang-orangmu. Saya pasti akan menyelidiki masalah ini dan tidak akan membiarkan darahnya mengalir sia-sia. Namun, saya ingin mengingatkan Anda, ini juga mengingatkan semua ras di kota Kerry. Apa tujuan pembunuhan berturut-turut? Saya harap Anda memikirkannya baik-baik." Setelah mengatakan ini, cahaya biru dan perak menyala, dan menghilang begitu saja. Wajah Raja Iblis semuanya tampak sedikit suram, dan nafas Raja beruang King Kong jelas menjadi lebih tebal. Cahaya ganas di mata Flame Demon Lion King bergumam pada dirinya sendiri. Apakah kamu bahkan akan menghitung bersama apa yang sedang dilakukan pengadilan leluhur? Efek dari sumpah darah sangat besar. Raja Iblis merak besar menggunakan sumpah darah untuk mengatakan bahwa ada perubahan waktu dan keberuntungan di hadapannya, dan itu sama sekali tidak palsu. Time Crocodile dan Sky Fox, dua suku ini sebenarnya terlibat dalam rangkaian pembunuhan ini. Ditambah dengan Crystal Phoenix Great Demon King yang akan datang, bagaimana mungkin mereka tidak membiarkan mereka memiliki serangkaian asosiasi? Bagaimanapun, tujuan Kaisar Iblis Agung Jing Feng jelas diketahui oleh mereka masing-masing. Tentu bukan tidak mungkin untuk menjebak Great Demon King merak dan membuatnya eksentrik. Raja Iblis Rubah Merah menundukkan kepalanya dan berkata, "Sekarang semua orang dalam bahaya. Gadis kecil itu akan kembali duluan. Aduh." Dengan desahan, tubuhnya telah berubah menjadi gelembung dan menghilang tanpa suara. Itu adalah hantu. Ini memaksa kita. Mata Raja Rusa Emas berkedip, dan dia berbalik untuk melihat roh Raja Rusa Badak. "Kami tidak mundur." Raja Iblis Lingki berkata dengan suara yang dalam. Akademi Penebusan, jauh dari pusat kota, tidak terpengaruh oleh kerusuhan di kota.
Semuanya tampak sangat damai. Akademi Carey, yang terletak di bawah kota Akademi, seperti benteng yang terlindung dari angin dan hujan, menghalangi semua kecemasan. Tang San pertama-tama mengemas semua senjata yang digunakan untuk serangan mendadak di pegunungan Carey sebelum kembali ke Akademi Penebusan. Saya tidak tahu mengapa, ketika dia kembali ke Akademi Penebusan, dia selalu merasa tidak nyaman. Perasaan ini tidak nyaman, dan dia sudah lama tidak merasakannya. Dari firasat dalam kegelapan. Dia sangat waspada terhadap firasat ini, dia memiliki mata yang tajam dan lebih banyak dukungan spiritual, dan firasat krisisnya pasti lebih kuat daripada versi aslinya. Berpikir hati-hati tentang setiap detail dari proses pembunuhan sebelumnya, tidak ada yang salah dengan itu. Semua jejak pada dasarnya telah dihilangkan. Tidak masalah jika ada beberapa fluktuasi napas, bagaimanapun, ia memiliki banyak kemampuan dan hanya akan dianggap sebagai pembunuhan yang dilakukan oleh tim. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa identitas si pembunuh akan diarahkan kepadanya dan anak yang cantik itu. Karena tidak ada masalah dengan proses pembunuhan, dari mana sumber firasat krisis itu berasal. Dari halaman kecil, Anda dapat melihat arah Carey College, semua yang ada di Carey College seperti biasa, dan tidak ada perubahan. Mata spiritual memadat melihat ke arah kota Carey di kejauhan. Tak terlihat, sepertinya ada kabut yang menyebar di kota Carey. Setelah melihat kabut ini, rasa krisis Tang San di hatinya jelas meningkat sedikit. Krisis datang dari dalam kota Carey. Firasat menyuruhnya untuk tidak memasuki kota Carey lagi. Jika dia melakukannya, akan ada bahaya. Apa artinya? Apakah ada bahaya di kota Carey? Biasanya, tidak peduli apa bahayanya di kota Carey, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, seluruh akademi keselamatan berada di tepi pegunungan Carey, dan umumnya tidak ada teman sekelas yang pergi ke kota Carey. Namun, putra cantik itu sekarang ada di kota Carey. Bahaya ini tampaknya baru mulai muncul. Saya tidak tahu apakah saya akan terus meningkatkannya nanti. Selama itu melibatkan putra yang cantik, hati Tang San tidak bisa sepenuhnya tenang. Dia tidak bertindak gegabah, tetapi terus melihat ke arah kota Carey, terutama di mana bahaya datang. Carey Plaza, toko teh susu Mei Gongzi. Sukin sedang membuat teh susu sambil tersenyum, dan memberikan secangkir teh susu kepada pelanggan. Hari ini, jumlah pelanggan yang datang untuk membeli teh susu jelas meningkat, dan bahkan ada lebih banyak monster di Carey Plaza. Samar-samar, aku bisa mendengar tentang pembunuhan Flash Leopard King, yang juga menyebabkan beberapa kekacauan di kota. Di toko teh susu, selain dia, Xiao Ling juga ada di sana, membantunya membuat teh susu dan mengumpulkan uang. Sukin selalu memiliki senyum tenang di wajahnya bahkan jika itu hanya jincai biasa, dia masih tidak bisa menyembunyikan pesona dewasanya, dan tahun-tahun tampaknya tidak meninggalkan terlalu banyak bekas di tubuhnya. Bahkan ketika dia bersama Mei Gongzi, dia lebih terlihat seperti saudara perempuan daripada ibu dan anak. Para tamu mengantri untuk membeli teh susu, dan secangkir teh susu panas diantarkan kepada mereka. Ketika Sukin menghadapi setiap pelanggan, dia akan tersenyum sambil menyajikan teh susu, memberi orang perasaan angin musim semi. Tamu berikutnya datang ke depan toko teh susu. Sukin menundukkan kepalanya saat membuat teh susu, dan bertanya tanpa sadar. Berapa cangkir yang kamu inginkan? Aku menginginkannya. Suara yang sedikit feminin tetapi rendah secara emosional terdengar. Tubuh Sukin sedikit bergetar, dan gerakan tangannya berhenti tanpa sadar. Bahkan teh susu di cangkir terciprat. Dia tidak segera mengangkat kepalanya, tetapi seluruh tubuhnya tampak kaku. Aku menginginkannya. Selama itu milikmu, aku menginginkannya. Suara yang dalam dan lembut itu terdengar lagi. Sukin menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah mengumpulkan keberanian, perlahan mengangkat kepalanya. Di depan Sukin, ada seorang pria ramping dan tampan dengan sentuhan feminitas, dia selalu memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi matanya sangat dalam. Di sekitar tubuhnya, tampak ada lapisan cahaya sebening kristal, menyinari dirinya sendiri dengan kesucian yang aneh. Jubah perak putih memicu sosoknya, lebih mulia. Ini sangat kontras dengan jincai biasa di Sukin. Napas Sukin jelas sedikit pendek, tetapi pria itu mengintip dari tangannya, mengambil teh susu yang baru saja diseduhnya, dan menyesapnya. Kurang manis. Aku ingat teh susu yang biasa kamu buat akan lebih manis. Apakah rasa manis ini hilang karena kurangnya aku dalam hidup? Suaranya selalu lembut dan dalam. Tetapi saat ini,
di belakangnya, sebenarnya tidak ada tamu, dan saya tidak tahu kapan dia menghilang. Kenapa kamu di sini? Suara Sukin tidak bisa mendengar fluktuasi emosional, dan beberapa hanya kosong. Aku di sini, hanya untukmu. Suara pria itu lembut, dan bahkan matanya lembut seolah ingin melelehkannya. Kalau begitu kamu terlambat. Sukin berkata dengan lemah, suaranya sedikit lebih acuh tak acuh. Aku akan mendapatkan kembali semua yang menjadi milikku, termasuk kamu. Pria itu meminum teh susu sambil mengucapkan kata-kata yang paling mendominasi dengan suara yang paling lembut. Apa aku? Barang. Sukin berkata dengan tenang. Tidak, kamu tidak. Kamu adalah orang yang aku cintai, satu-satunya yang aku cintai dalam hidupku. Pria itu berkata dengan lembut. Satu-satunya orang yang paling kamu cintai dalam hidup ini adalah dirimu sendiri. Senyum muncul di sudut mulut Sukin, senyum penuh sarkasme. Tubuh pria itu sedikit menegang, begitu juga ekspresi wajahnya, tapi dia tidak mempertahankannya terlalu lama, dan dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Mungkin. Siapa yang paling tidak mencintai diriku sendiri? Aku hanya bisa memperlakukanmu lebih baik jika aku membuat diriku cukup baik terlebih dahulu, kan? Aku terlambat, tetapi tidak terlambat. Kiner, kamu tidak mengerti. Dalam hal ini dunia, tidak ada kekuatan yang cukup, bahkan jika Anda mendapatkannya, Anda akan kehilangannya. Hanya kekuatan yang abadi. Kekuatan yang kuat dapat membuat saya lebih baik melindungi Anda. Tunggu aku kembali. Semua keraguan tahun ini sekarang sudah diabu, saya memiliki kekuatan yang cukup untuk menjaga Anda, saya tidak akan pernah membiarkan Anda menderita lagi, dan tidak ada yang bisa menghentikan Anda untuk kembali kepada saya. Sukin berkata dengan mata dingin. Lalu bagaimana jika aku tidak menginginkannya? Pria itu tetap linglung. Tidak, kamu tidak akan mau. Bagaimanapun, kami sangat jatuh cinta saat itu. Mengapa kamu tidak mau? Sukin berkata dengan ringan. Aku tidak mau, hanya tidak mau. Karena dia. Teh susu di tangan pria itu sedikit mengepul. Sukin mengangkat dagunya sedikit, bahkan jika dia hanya mengenakan orang biasa, dia sama sekali tidak kalah dengan pria berjas Cina di depannya dalam aura. Apakah Anda pikir siapa yang bisa mengendalikan kehendak saya? Saya tidak menginginkannya, itu karena aku. Aku tidak mencintaimu lagi. Saat kamu memutuskan untuk meninggalkanku, hatiku terasa dingin. Tidak ada tempat untukmu lagi. Ya, kamu sekarang lebih kuat, dan kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi bahkan jika kamu bisa mendapatkan tubuhku, itu hanya cangkang, bukan lagi aku yang dulu. Keanggunan dan ketenangan di wajah pria itu akhirnya menghilang, dia menyesap secangkir teh susu dalam satu tegukan, dengan basis kultivasi yang begitu kuat, tubuhnya sedikit gemetar pada saat ini. Tidak. Kamu selalu mencintaiku, kami sangat jatuh cinta pada awalnya. Kami. Bu. Pada saat ini, suara manis terdengar. Seluruh tubuh Sukin bergetar, menoleh untuk melihat tidak jauh, putra cantik dengan ekspresi terkejut di wajahnya, berjalan menuju sisi ini. Kenapa kamu kembali? Bukankah kamu kembali ke kampus? Sukin berkata dengan marah. Putra cantik itu berkata. Jalan di sana ditutup, aku akan kembali untuk menemanimu dulu. Tatapan pria berpakaian Cina juga secara tidak sadar beralih ke putra yang cantik. Ketika matanya melihat Mei Gongzi, perubahan yang sangat rumit terjadi dalam sekejap. Sosok itu berkedip, dan Sukin diam-diam muncul di depan putrinya, menutupi putrinya dengan tubuhnya. Suara pria berpakaian Cina sedikit bergetar. Ini putrimu. Ini kamu dan dia. Mei Gongzi juga menyadari bahwa ibunya salah. Dalam ingatannya, ibunya tidak pernah menggunakan kemampuannya di depan orang lain, tetapi saat ini. Dan dia juga mengamati dengan seksama bahwa area sekitarnya tampak kosong, Kerry Plaza yang ramai, tetapi tidak ada lalu lintas pejalan kaki di area ini. Hanya ada satu tamu. Ya. Sukin berkata sambil membawa Mei Gongzi ke dalam pelukannya. Mata pria berbaju Cina berubah merah dalam sekejap, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika saya tidak pergi, anak kita, bukankah seharusnya sebesar ini? Kamu keluar dariku. Sukin tiba-tiba meraung. Kamu tidak layak memiliki anak di depanku. Kamu keluar dariku, keluar dari kejauhan. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi.
Anak laki-laki cantik yang dipeluk ibunya itu ketakutan, dia belum pernah melihat ibunya begitu marah, bahkan ketika menghadapi ketidakpedulian orang itu. Tapi menghadapi orang di depannya, ibunya sangat marah. Siapa dia? Pria berpakaian Cina terhuyung mundur 2 langkah, menutupi pipinya dengan kedua tangan dan tetap diam untuk waktu yang lama. Dada Sukin naik turun dengan keras, menunjukkan suasana hatinya yang gelisah saat ini. Mei Gongzi tidak berani bertanya, dia hanya bisa merasakan gemetaran tubuh ibunya dan emosi yang sangat heboh. Untuk waktu yang lama, pria berpakaian Cina perlahan-lahan meletakkan tangannya, dan berkata dengan nada putus asa. Aku menyesalinya, Kiner. Bagaimana dengan memenangkan seluruh dunia? Tanpamu, dunia ini tidak memiliki cahaya. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan membuktikan cintaku padamu, dan aku akan mengakuinya padamu setiap saat di masa depan. Setelah mengatakan ini, dia mundur 2 langkah, lalu berbalik. Pada saat dia berbalik, seluruh orang menjadi tegak kembali, seolah-olah orang yang terjebak oleh cinta itu bukan dia. Dia melangkah pergi, dan cahaya ungu kecil berkibar dan mendarat di atas meja di toko teh susu. Ini adalah uang untuk teh susu, yang telah mempengaruhi bisnis Anda. Jika Anda memiliki lebih banyak uang, Anda harus diberi kompensasi. Segala sesuatu di depannya tiba-tiba menjadi ilusi. Putra yang cantik berkedip, hanya untuk menemukan bahwa orang itu telah menghilang. Jika bukan karena napas ibunya tampaknya menjadi lebih cepat, dia bahkan akan merasa bahwa orang itu sepertinya tidak pernah memilikinya. Tampaknya telah muncul. Bu, siapa dia? Mei Gongzi bertanya dengan lembut. Sukin bergumam. Bajingan, brengsek. Hah, Putra cantik itu tercengang, kata-kata seperti itu, ini adalah pertama kalinya dia mendengar dari ibunya. Bu, kamu baik-baik saja. Dia memeluk ibunya dengan erat. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Emosi Sukin berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi segera pupil matanya mulai menyusut sedikit, dia datang, dan ternyata dia datang. Jika dia datang. Xiao Mei, kamu tidak bisa tinggal di kota lagi. Segera pergi dan kembali ke Carry Chollege. Berputar dan kembali. Jika tidak bisa, berjalan saja di luar kota. Kota ini akan kacau. Jangan memasuki kota lagi tanpa pemberitahuan saya. hah, Putra cantik itu berkata. Ada apa, Bu? Kamu hari ini? Jangan tanya, lakukan saja apa yang aku katakan. Suasana hati Sukin jelas sedikit kesal. Oke, jangan khawatir. Aku pergi sekarang. Baru setelah putrinya pergi, Sukin kembali ke toko teh susu dan duduk di kursi, seolah-olah dia hilang dalam ingatan. Meski bertahun-tahun telah berlalu, pemandangan masa lalu masih membekas di benaknya. Dia datang tanpa diduga. Pada saat ini, pikiran Sukin dalam kekacauan. Dia selalu tenang. Pada saat ini, dia benar-benar terperangkap dalam perasaan tercekik, dan hatinya kesal. Putra cantik itu tentu saja sangat akrab dengan kota Carry, dia melewati jalan yang diblokir dan berbelok dari tepi kota di kejauhan, sebelum bergegas ke arah Universitas Carry. Ketika dia mendekati kampus, dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak jauh dari pintu masuk kampus, seorang pria berdiri di sana, melihat ke arahnya. Melihatnya, putra cantik itu tercengang, tidak tahu mengapa tiba-tiba merasakan ketenangan pikiran. Melihatnya, dia juga sangat lega, yang menunggu di luar Akademi Carry tidak lain adalah Tang San. Setelah merasakan krisis dan penindasan, dia diam-diam memperhatikan kota Carry, dan kemudian dia datang ke Carry Chollege untuk mencari putra yang cantik, tetapi dia tidak pernah menemukan napasnya. Tepat ketika dia siap untuk kembali ke kota untuk menemukannya, dia akhirnya kembali. Keberuntungan yang ditambahkan oleh mata rubah memang bagus, dan semua keinginan menjadi kenyataan. Kakak Mei. Tang San berinisiatif untuk menyambutnya. Sekarang dia adalah karakter Tang San, jadi tentu saja dia tidak bisa berpura-pura menjadi seperti Sura. Mei Gongzi berkata. Mengapa kamu di sini? Tang San berkata. Hari ini sepertinya aku melihatmu pergi pagi-pagi sekali. Kemudian, aku mendengar bahwa sesuatu terjadi di kota. Aku takut sesuatu akan terjadi padamu, jadi aku hanya menunggumu di sini. Putra cantik itu merasa hangat dan berkata. Aku baik-baik saja. Tapi sesuatu benar-benar terjadi di kota. Kamu tidak ingin pergi ke kota akhir-akhir ini, kamu tahu. Ya, baiklah. Tang San mengangguk cepat dan setuju. Mei Gongzi berkata.
Bagaimana situasi latihanmu baru-baru ini? Apakah ada kemajuan? Ya, tidak apa-apa. Ini hampir langkah ketujuh, kata Tang San dengan suara rendah. Hati Mei Gongzi tergerak. Tingkat ketujuh adalah level yang sangat kritis. Jangan membangun terobosan, mengumpulkan lebih banyak fondasi, dan hanya memiliki ruang untuk perbaikan lebih lanjut di masa depan. Oke. Tang San mengangguk berulang kali. Sambil berbicara, mereka berdua berjalan ke arah Kerry Chollege. Mei Gongzi menoleh dan melirik ke arah kota Kerry, dia sedikit khawatir tentang ibunya. Tapi pria yang tiba-tiba muncul hari ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa melihat orang itu sama sekali. Dan orang itu jelas memiliki hubungan yang mendalam dengan ibunya, jika tidak ibunya tidak akan seganteng itu. Keduanya berjalan kembali ke Akademi Kerry bersama-sama, dan putra yang cantik berkata, "Kamu masih bekerja, kamu sibuk." Ngomong-ngomong, perguruan tinggi tampaknya mengumpulkan pengikut tempur yang sebenarnya baru-baru ini. Bertarunglah melawan siswa akademi untuk meningkatkan pengalaman bertarung siswa yang sebenarnya. Anda dapat memikirkan pekerjaan ini. Jika Anda melakukannya dengan baik, Anda memiliki kesempatan untuk meninggalkan level bawahan. Meskipun Anda bukan seorang bangsawan, Anda juga dapat menjadi identitas seperti ras monster biasa. Sepenuhnya melepaskan diri dari perbudakan. Tang San berkata. Lalu bagaimana saya bisa melakukannya? Putra cantik itu berkata. Anda harus berpartisipasi dalam penilaian. Setelah penilaian, Anda akan bertarung melawan siswa kami. Jika Anda dapat memenangkan lebih dari 10 pertandingan berturut-turut, dan Anda berusia di bawah 20 tahun, Anda dianggap sebagai seorang pria pekerja, dan ada ras yang bersedia menerima Anda untuk bergabung. Anda dapat meminta untuk dipromosikan menjadi kewarganegaraan dan keluar dari perbudakan. Ini adalah hak istimewa akademi. Karena Anda hampir mencapai tier 7, dan Anda sebenarnya pengalaman tempur juga bagus, ada peluang seperti itu. Tetapi Anda harus membiarkan wali kota terlebih dahulu membantu Anda melengkapi informasi identitas Anda, menghindari celah, dan bertahan dari pengawasan. Dimengerti. Tang San mengangguk. Kalau begitu aku akan istirahat dulu, kamu harus sibuk. Mei Gongzi mengangguk padanya dan berjalan pergi dengan cepat. Setelah pembunuhan dan hal-hal berikut, dia memang sedikit lelah. Melihatnya berjalan ke arah asrama, Tang San menghela nafas lega. Dia baik-baik saja. Adapun apakah akan melarikan diri dari perbudakan, Tang San tidak terlalu memikirkannya, itu bukan sesuatu yang dia pedulikan, tetapi karena Mei Gongzi mengatakan itu, dia hanya melakukan apa yang dia katakan. Melihat jauh, melihat ke arah kota Kerry lagi, kabut kota Kerry tampaknya menjadi sedikit lebih tebal. Kerry City, mansion Tuan Kota. Raja Iblis Merak Besar diam-diam duduk di kursi utama aula diskusi. Pada saat ini, hanya ada satu di seluruh aula diskusi, dan bahkan para pelayan terhalau olehnya. Itu berpikir diam-diam, memikirkan semua yang dia rasakan sebelumnya. Itu berhasil mengarahkan semua ujung tombak yang kontradiktif di istana leluhur, tetapi jelas terasa bahwa memang ada darah merak di tempat itu. Hal yang sama adalah fluktuasi spasial, tetapi fluktuasi spasial yang eksklusif untuk ras Iblis Merak. Sebagai Raja Iblis Merak Agung, bagaimana rasanya salah? Siapa ini? Siapa yang menyebabkan masalah untuk dirinya sendiri saat ini? Juga mengalihkan perhatian Anda. Laporkan. Pada saat ini, suara tergesa-gesa tiba-tiba datang dari luar. Seorang penjaga dari Peacock di Menrace bergegas ke aula dan jatuh ke tanah dengan satu lutut. Beritahu Tuan Kota bahwa karavan Pegasus dari pengadilan leluhur akan segera tiba. Ksatria Pegasus telah datang untuk memberitahu kami. Mohon sambut Anda. Tianma Motor Cade, perjalanan Yao Huang, ini adalah tur tingkat atas dari istana leluhur. Bahkan sebagai penguasa kota, Raja Iblis Besar Merak, yang bukan Raja Iblis Agung sendiri, akan lebih lemah dari lawannya. Lagi pula, apa yang seharusnya datang telah datang, dan itu datang begitu cepat. Dia benar-benar tidak sabar. The Great Demon King Peacock berdiri, ekspresi wajahnya kembali acuh tak acuh. Menurut perintah saya, gerbang mansion Tuan Kota terbuka lebar, dan bagian dalam mansion, ikuti saya untuk menyambut konvoi Tianma. Sambil berbicara, dia melangkah keluar. Seluruh City Lords Mansion menjadi berisik dalam sekejap. Di City Lords Mansion, anggota tingkat tinggi dari Peacock Demon Clan yang bertanggung jawab atas berbagai posisi penting dengan cepat berkumpul. Gerbang rumah penguasa kota dibuka lebar, dan karpet merah di aspal.
Raja Iblis Merak Besar berubah menjadi kostum biru. Ditemani sekelompok orang, dia berjalan ke depan rumah penguasa kota. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba terkunci ke satu arah, dan ke arah itu, mobil-mobil yang melaju kencang sudah terlihat. Dari kelima mobil yang melaju kencang, satu mobil besar yang melaju kencang adalah yang paling mencolok, Pegasus yang kuat mengeluarkan napas yang kuat, dan 4 mobil yang melaju kencang lainnya adalah kuda terbang. Mereka mengepakkan sayapnya, berjalan di udara, dan membawa 5 mobil yang melaju kencang turun dari langit, langsung menuju ke mansion penguasa kota. Raja Iblis Besar Merak memiliki ekspresi tenang di wajahnya, matanya mengikuti mobil yang melaju sampai mendarat. 5 mobil yang melaju kencang mendarat di tanah satu demi satu, dan kemudian bergegas maju untuk jarak tertentu, tepat di depan kota rumah tuan. 2 mobil kecepatan di depan dan 2 mobil kecepatan di belakang memimpin dalam membuka pintu, dan ada lebih dari selusin kehadiran yang kuat. Mereka semua adalah humanoid, tetapi dari beberapa fitur halus, dapat dilihat bahwa kebanyakan dari mereka berasal dari ras yang berbeda. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah seorang pria yang turun dari mobil kecepatan terakhir. Dia tampak seperti baru berusia 20-an, dan di antara semua monster yang turun dari mobil yang melaju kencang, napasnya adalah yang paling lemah. Namun, pembangkit tenaga listrik yang turun dari mobil di depan mereka semua memberi jalan sendiri, membiarkan mobil terbang terakhir naik dan turun ke depan, dan datang ke tengah pintu mobil terbang Tianma yang besar bersama-sama. Melihat pemuda ini, murid dari Raja Iblis Besar Merak juga sedikit menyusut. Pria ini paling mirip dengan manusia. Satu-satunya perbedaan adalah dia memiliki rambut putih dan temperamen yang aneh di tubuhnya. Ada juga cahaya putih samar di matanya. Secara alami, Raja Iblis Besar Merak tidak dapat memahami apa arti fenomena ini. Pintu Pegasus Speeding Car di tengah perlahan terbuka, dan 4 orang kuat lainnya yang turun dari mobil ngebut terlebih dahulu membungkuk untuk menyambut mereka. Seorang laki-laki feminim berbaju Cina keluar dari mobil perlahan-lahan. Jika Mei Gongzi ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa orang di depannya ini adalah orang yang membangkitkan emosi ibunya di toko teh susu sebelumnya. Raja Iblis Besar Merak berdiri diam di tempat, sementara Raja Iblis Agung Jingfeng, yang turun dari kereta, memiliki mata yang lembut dan melihat ke arahnya dengan senyum tipis. Mata bertemu, dan kedua belah pihak menunjukkan senyum yang dalam. Kakak Wang, sudah lama sejak aku melihatmu. Kaisar Iblis Agung Jingfeng berkata sambil tersenyum. Terima kasih Kak.